Sahabat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, izinkan saya menyapa saudara-saudari dengan kasih Tuhan. Apabila saudara-saudari mengalami sakit penyakit, Tuhanlah yang akan memberikan kesembuhan. Dan kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran, pada hari ini Tuhan memberikan sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari yang berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati rumah tangga saudara-saudari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, dan di dalam nama Kristus Yesus, dan di dalam Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, renungan pada hari Sabtu 19 April 2025 diambil dari kitab Yohanes 16 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita adalah suka duka dipakainya untuk kebaikanmu. Pernahkah kita merasakan suka, bergembira, bersorak-sorai ketika kita mendapatkan berkat yang berkelimpahan melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, ketika kita naik jabatan, naik pangkat, ketika anak-anak kita berprestasi, ketika kita memperoleh pekerjaan, kita akan bersuka cita, kita akan merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipenuhi dengan kemewahan, kita dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Tetapi kadangkala dalam kehidupan kita, kita juga merasakan duka. Duka yang sangat mendalam sekali ketika pergumulan datang, ketika sakit, penyakit menghampiri tubuh kita. Ketika kita merasa kesepian, ketika kita mendengar berita-berita yang tidak baik, ada keluarga kita yang kecelakaan, dan kita ditinggalkan orang yang paling kita kasihi. Duka itu akan membuat kita bersedih dan bahkan kecewa akan kehidupan yang kita alami. Melalui peristiwa demi peristiwa itu, begitulah hal yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang diceritakan dalam kitab Yohanes ini. Mereka merasakan sukacita bersama-sama dengan Yesus. Mereka boleh melihat mujizat Tuhan Yesus. Mereka dapat mendengar firman Tuhan dari Yesus Kristus. Melihat Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, ketika mereka mendapat kabar berita bahwa Yesus akan meninggalkan mereka, Yesus akan pergi, maka murid-muridnya merasakan hati yang perih, hati yang sedih, dan bahkan kecewa. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan mereka kembali bahwa di balik kesedihanmu, di balik dukamu, ingatlah perkataan Yesus, ingatlah perkataanku bahwa akan ada sukacita setelah kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam kehidupan ini kita pernah merasakan mengalami pergumulan yang begitu berat, yang cukup berat, bahkan dapat membuat kita menangis atau bersedih. Nah, oleh karena itu firman ini mau menghibur kita. Ada janji Tuhan yang pasti bagi kita. Ketika kita setia kepada Kristus, ketika kita mau percaya kepada Dia, ada sukacita yang paling berarti dalam hidup kita. Itu adalah duka kita, kesedihan kita,
kegagalan kita, kekecewaan kita akan berubah dengan sukacita ketika kita mau bersabar dan berproses dalam setiap pergumulan hidup kita. Manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa, tidak akan luput dari derita dan duka cita. Pengalaman-pengalaman kita yang kadang membuat pribadi kita tidak berdaya, cepat putus asa, tetapi Injil Yohanes hari ini mencoba lagi untuk mengingatkan kita bahwa peristiwa-peristiwa duka itu akan selalu ada terang dari Kristus Yesus. Selalu akan ada kegembiraan yang kita rasakan. Kepedihan itu akan berubah ketika kita mau bersabar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada umumnya kesuksesan harus dilalui dengan kerja keras. Hasilnya yang baik harus dibayar dengan pengorbanan, tentunya perjuangan. Tapi kegembiraan biasanya didahului dengan kesusahan. Orang yang sukses dalam studi adalah orang yang menyediakan banyak waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Orang yang sukses dalam pekerjaan adalah orang yang mau bekerja dengan rajin. Dan bagaimana cara kita membuktikan itu? Mari kita bersama-sama kembali lagi mengingat firman ini, bahwa kita diminta untuk setia kepada Kristus Yesus. Mari kita menggumuli segala duka kita. Mari kita bersyukur atas segala suka kita dengan cara memberitakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan, menyaksikan segala perbuatan-perbuatan Tuhan dalam rumah tangga kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita. Mari kita bersama-sama mewujud nyatakannya dengan selalu mengandalkan Tuhan dalam suka maupun duka, karena kita tahu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Proses dalam kehidupan kami, kadangkala kami Tuhan tidak dapat kuat. Kadangkala Tuhan iman kami goyah. Kami lemah Tuhan karena ketidakberdayaan kami. Tapi terpujilah nama-Mu Tuhan melalui firman ini. Engkau menguatkan kami dan menghibur kami kembali, bahwa di balik duka Tuhan akan menyediakan suka bagi orang-orang yang bertahan akan imannya kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Ajari kami Tuhan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam keadaan apapun kehidupan kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sakit, berikan kesembuhan. Berkati para dokter, tim medis yang merawat mereka. Berkati keluarga mereka yang bersungguh-sungguh dengan hati mereka untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga mereka. Berkati juga Tuhan yang berulang tahun kelahiran, berikan umur panjang dan juga kesehatan. Berkati juga Tuhan yang berulang tahun pernikahan, berikan mereka kekuatan dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya di dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua, untuk mendidik, mengajari anak-anak mereka. Kuatkan mereka dan bimbing mereka. Berkati Tuhan setiap pekerjaan tangan kami, biarlah itu kami bersungguh-sungguh dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.